Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum dari pemrograman berbasis desktop yang telah saya kerjakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Ardiariti, nomor mahasiswa 054313942. Langsung saja, tidak berlama-lama, saya izin untuk share screen. Begini tampilan dari program yang sudah saya kerjakan. Yang menurut DPS Code seperti yang tugas-tugas sebelumnya. Pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat sebuah program yang di dalamnya memiliki fungsi-fungsi tertentu. Yang soal kita diminta untuk membuat sebuah field abstrak yang akan menjadi kelas dasar dari semua menu yang ada pada item di dalam restoran yang kita buat nanti. Kemudian memiliki atribut dengan variabel nama, harga, dan kategori dengan diikuti datanya. Kemudian didefinisikan menggunakan tampilan menu di dalam turunannya. Menu item ini meliputi makanan, minuman, dan diskon. Di mana pada kelas makanan dan minuman diskon memiliki atribut tambahan seperti jenis makanan, jenis minuman. Kemudian untuk diskon sendiri memiliki atribut diskon tersendiri dengan tipe data double. Dan kemudian diminta untuk membuat kelas menu untuk mengelola semua item menu dalam program tersebut dengan tipe data release untuk menyimpan semua item. Kemudian kita juga diminta untuk membuat kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat semua pesanan pelanggan dan mengimplementasikan konsep inheritance atau warisan dengan benar antara kelas-kelas, kemudian mengimplementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas tertentu, kemudian menggunakan pengecualian atau exception yang mungkin terjadi ketika ada kesalahan akses atau kesalahan inputan, dan program harus memiliki 8 menu utama, yaitu menambah menu item, menampilkan menu restoran, menerima pesanan, menghitung total biaya, dan mempertimbangkan diskon, kemudian mencetak struk, dan yang terakhir keluar dari program. Kemudian kita disuruh mengimplementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, serta menyimpan struk pesanan pelanggan dalam bentuk teks. Dan jangan lupa gunakan struktur keputusan pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah tugas yang diberikan dalam soal tugas praktikum kali ini. Langsung saja pada tampilan komputer. Di sini sudah saya buat seperti ini. Oke. Di sini saya membuat folder yang bernama tugas 3, kemudian di dalam softcode ini saya membuat lagi, saya kasih tulisan dengan format tugas 3, kemudian saya membuat file Java-nya dengan inisial tugas 3 pdd.java yang akan kemudian saya munculkan pada menu main nantinya. Kemudian langsung saja di sini saya gunakan import java.io. Di sini digunakan untuk mengimport semua kelas yang ada pada paket Java yang termasuk input output beserta turunannya. Kemudian saya juga menggunakan import Java util untuk mengimport semua kelas di Java. Util ini nanti memuat struktur data dan utilitasnya. Kemudian kita membuat abstrak kelas menu item. Di sini tujuannya untuk menyediakan struktur umum untuk semua item. Di sini kita menggunakan protect untuk atribut yang hanya bisa diakses oleh kelas ini dan kelas turunannya atau fungsi inheritance. Berikut, kemudian kita juga menggunakan konstruktor. Hal ini digunakan untuk kelas turunan untuk menganalisa nilai atribut seperti ini. Ini dis mengacu atribut kelas dari di sini. Kemudian nama ini adalah parameternya seperti itu. Selanjutnya kita menerapkan metode encapsulation. Jadi atribut tidak diatur langsung, tetapi melalui metode getter sehingga memudahkan pengambilan data tanpa melanggar prinsip OOP. Seperti teman-teman. Ya ini kita gunakan prinsip getter. Oke, selanjutnya kita buat sebuah void untuk menampilkan menu nantinya. Tujuannya di sini untuk menampilkan informasi setiap item dengan menggunakan caranya masing-masing. Jadi ada data string, double, dan sebagainya. Kemudian kita langsung membuat kelas untuk kelas makanan tersendiri. Kelas makanan ini adalah kelas turunan dari menu item yang di atas tadi teman-teman. Kita buat jenis makanan di sini, nanti ada jenis minuman nantinya seperti ini. Kemudian kita gunakan konstruktor untuk menerima nama, harga, dan jenis makanan. Kemudian kita memanggil konstruktor dari menu yang sudah ditampilkan di sini untuk mengisi atribut yang sudah diwariskan. Sehingga atribut-atribut ini bisa menjadi sebuah file yang ada pada jenis makanan. Terus kemudian kita tampilkan seperti tampilan di bawah ini. Selanjutnya untuk kelas minuman. Sama, kelas minuman ini konsepnya sama seperti kelas makanan. Tidak ada perbedaan juga. Kemudian untuk kelas diskon ini juga hampir sama, tapi ada beberapa yang tidak sama. Di sini
digunakan variabel atau tipe data menggunakan double, ditujukan untuk menyimpan presentasi diskon dan bisa diakses dalam kelas diskon atau kita budget encapsulation, kita batasi. Jadi nanti ada pembatasan. Kemudian nantinya kita juga membuat konstruktor sama dengan metode creator dan akhirnya kita dapat mengimplementasikan dan menampilkan pada tampilan menu sehingga dapat dimunculkan sebuah diskon berdasarkan nilai yang diinput. Kemudian kelas menu. Kelas menu ini berfungsi untuk mengelola daftar menu restoran dengan menggunakan komposisi array list. Nah, daftar menu tersendiri akan menyimpan objek-objek dari tipe menu item. Jadi di sini mengelola jumlah itemnya. Kemudian di sini kita membuat sebuah void yang berfungsi untuk menambahkan item ke daftar menu. Jadi nanti menu ini atau void ini akan menambah jumlah atau inputan yang kita input untuk ke daftar menu selesai. Jadi dia tidak akan membaca atau melebihi sesuai kapasitas yang sudah ditentukan. Kemudian kita membuat lagi untuk menampilkan menu di sini. Maksud saya untuk menampilkan sebuah bacaan dengan menggunakan while line, trigger, read line. Jadi nantinya ini filenya akan ditampilkan baris per baris ya teman-teman. Nah, kemudian untuk itu kita pisahkan juga data dengan tanda koma seperti ini. Kita gunakan untuk misalkan data atau teks yang ada pada baris per barisnya nanti. Seperti itu teman-teman. Tampilannya nanti ada nama, harga, terus bawahnya ada pembatasnya juga. Kemudian kita masuk kelas pesanan. Kelas pesanan ini berisi kita jika ingin memilih pesanan nanti yang akan menampung semua pesanan yang kita inputkan di sini. Di sini juga bisa menginput diskonnya. Jadi kalau tanpa kita input diskon, otomatis kita tidak dapat diskon atau pesanan langsung dihitung manual tanpa adanya diskon. Kemudian di sini kita membuat menu atau void untuk menghitung total dari semua pesanan. Kita hitung total. Jika ada diskon, kita terapkan menu diskonnya di sini. Kalau tidak ada pengambilan di menu diskon, jadi dihitung biasa. Untuk menampilkan struk, kita juga membuat void untuk menampilkan struk di layar. Dari semua data atau hitungan itu kita ambil datanya untuk menampilkan struk nantinya sehingga kita dapat mengecek atau memastikan secara cepat tanpa harus menyimpan filenya dulu teman-teman. Kemudian kita juga permudah atau untuk menyimpannya setelah kita tampilkan di kita juga menyimpan filenya ke dalam bentuk TXT juga. Nanti struk nantinya akan disimpan ke dalam file yang tipe TXT sehingga bisa di print out nantinya. Nah, ini tiba di fungsi utama. Di fungsi utama nanti akan ada 8 pilihan. Di sini kita tetap menggunakan objek scanner untuk membuat input dari keyboard juga. Menu ini untuk menyimpan daftar itemnya juga dan mencatat pesanan pelanggan dan menghitung total. Pada public static void ini terdapat menu-menu sebagai berikut ini. Lah kemudian kita tiba pada untuk loopingnya di yang disebutkan tadi ada 8 menu. Kita akan diminta untuk memilih salah satu menu. Jika sudah tidak ingin memilih menu atau menu ini atau kita sudah selesai, kita bisa tekan keluar, baru program akan berhenti. Seperti itu teman-teman. Nah, langsung saja ya. Kita lanjutkan ke itu trialnya ya. Trial. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Kita agak besar. Di sini muncul sesuai di sini. Muncul nama saya pribadi, kemudian menu utamanya ada 8 menu utama sesuai. Kemudian kita diminta untuk pilih dan tulis nomor menu sesuai kebutuhan. Kita klik di sini. Kita akan mencoba menginputkan pilihan ini. Yang kita lakukan pertama adalah tambah menu. Kita klik satu atau tekan satu, kemudian enter. Kemudian di sini memunculkan input dan pilih berdasarkan jenis di bawah ini. Jadi kita akan menginputkan golongan apa, makanan atau minuman atau dessert. Kita coba makanan. Ini tanpa program akan membaca tanpa huruf besar dan kecil ya teman-teman. Kita enter. Nah, kemudian kita disuruh menginput nama sesuai keinginan Anda. Jadi makanan apa yang ingin kita namai atau kita inputkan sesuai nama dengan keinginan kita masing-masing. Misalnya kita coba telur rebus, tekan enter. Inputkan nominal harga. Harganya juga tergantung dari inputan kita. Misalnya kita kasih nilai 10.000 untuk harga telur ini. Rebusnya 10.000 satu porsi. Lalu kemudian di sini dimunculkan konfirmasi menu sukses tambah. Jadi ini menu disimpan dalam folder pengolahan menu nantinya. Kemudian kita inputkan lagi, pilih dan tulis nomor menu. Kita inputkan lagi satu lagi sebuah makanan. Kita tulis lagi makanan, makanan. Tekan enter, input makanan sekarang telur panggang, telur panggang. Tekan enter, harganya 12.000 misalnya. 12.000, kita tekan enter. Sama juga mencari tambah. Kemudian kita pilih coba sekarang makanan atau minuman. Pilih satu dulu. Jenis minuman. Minuman. Tekan enter. Inputnya jus. Misalnya. Nominalnya 5.000 misalnya. Tekan enter. Ini juga menu sudah ditambah. Kita inputkan satu lagi untuk minuman. Kita tekan enter. Kita tulis minuman.
Kemudian biarkan enter. Nama inputannya kita kasih air mineral. Air mineral. Kita tekan enter, harganya juga 5.000. Oh maaf, mineralnya 5.000. Oke. Setelah ini kita coba inputkan sebuah nilai diskon. Tekan satu, kita tulis diskon. Diskon. Kita tekan enter. Nah, inputkan nama sesuai keinginan Anda. Jadi Anda ingin mempromosikan sebuah promo apa? Misalnya di sini, promo 12. 12. Oke, kita tekan enter. Diskonnya berapa? 10%. Kita tekan enter. Sini juga memunculkan konfirmasi diskon sukses ditambah. Berarti menu pengolahan pesanan atau menu yang mengelola tentang makanan tadi akan menyimpan ini juga. Jadi ini menu ini disimpan dalam sebuah file. Kemudian kita coba tampilkan menu yang sudah kita buat, tinggal kita pilih dua, kita tekan enter. Nah ini daftar menu restoran sudah muncul. Makanan ada telur rebus, jenisnya ini, harganya sekian, diskonnya juga ada ini. Oke, selanjutnya kita simpan dulu. Kita simpan ke TXT. Menu TXT kita simpan dengan menyimpan menu. Simpan menu kita tekan 5, kita tekan enter. Nah, di sini menu berhasil disimpan ke file. Jadi menunya sekarang sudah muncul di file menu ini. Nah, ini sudah disimpan ya, mulai menu makanan, minuman, serta diskon. Lanjut, selanjutnya kita akan membuat pesanan. Kita ketik 3, membuat pesanan, tekan enter. Masukkan nama item. Item mana? Item yang kita pesan. Item yang pesan mana? Yang ini. Dari daftar menu restoran, kita dapat menulis. Di sini juga kita bebas menulis angka huruf besar kecil bisa dibaca. Ya, kita coba telur rebus. Telur rebus, kita tekan enter. Di sini untuk meminta, akan diminta kalian berapa jumlah yang akan kalian pesan. Kita pesan 4 porsi misalnya, kita tekan enter. Nah, di sini sudah dibaca atau ditampilkan sementara. Kita meminta 4 porsi telur rebus. Kemudian kita minta juga, kita buat lagi pesanan baru ya. Buat pesanan 3, kita tambahkan itemnya untuk jus. Kita tekan enter, jusnya kita buat 2. Ini juga ditampilkan jus untuk 2 porsi jus. Pesanan yang terakhir kita minta diskon. Oh, kalau ini saja tanpa diminta diskon, coba kita hitung total ya. Kita tekan 4, hitung total, tekan enter. Nah, struk pesanan semuanya ditampilkan 4 kali telur rebus dan 2 kali jus yang seharga totalnya ini. Tapi kalau kita ingin berpesanan lagi, kita tambahkan diskon, kita tekan buat pesanan ini, kita tekan 3, kita enter, masukkan nama, kita masukkan promo. Promo tadi yang mana? Promo tadi yang promo 12 itu teman-teman. Nah, mana. Nah, ini diskon promo 12 kita inputkan sekarang. Promo 12 kita tekan enter. Nah, diskon promo 12 ditambahkan ke pesanan. Sekarang kita hitung, kita tekan 4 untuk menghitung atau menampilkan sementara. Nah, sekarang sudah keluar. Jadi yang sebelumnya totalnya 140.000, sekarang sudah ada diskon menjadi 126.000 sekarang. Oke. Kemudian sekarang kita simpan struk ke file ya. Kita tekan 7, kita tekan enter. Nah, struk otomatis disimpan ke file dalam format TXT. Di mana? Ini kita munculkan. Nah, sesuai kan? Struknya sudah muncul. Kalau tadi kita tidak membuat menu diskon atau menampilkan diskon atau mengikut diskon tidak muncul di sini. Jadi ini akan nantinya kalau tidak diskon sekitar 150.000 karena ada diskon di sini turun jadi 126.000. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke menu 9. Kita pilih 8, kita keluarkan. Nah, ini sudah keluar. Jadi kita tidak bisa melakukan program lagi. Oke, selanjutnya kita bersihkan dulu ya. Kita habis ini akan menampilkan memuat. Oke, nah, ya. Kita habis dulu saja di sini. Kita tekan CLS, kita bersih. Kemudian kita run ulang untuk menampilkan menu, untuk memuat menu ya. Nah, ini. Kita muat ulang, kita run. Nah, kita run, sudah bilang kan? Sekarang karena kita coba kita perhatikan dulu. Kita tampilkan menu, langsung saja kita tekan. Nah, di sini tidak terdapat daftar menu karena kita sudah pernah buat menu yang awal tadi. Kita sekarang coba untuk memanggil atau memuat menu. Kita tekan 6 di sini, pilih 6, 6 tekan enter. Nah, menu berhasil dimuat dari file yang disimpan. Jadi menu yang tadi kita simpan sekarang kita panggil. Sekarang kita coba menampilkan. Kita tekan 2 untuk tampilkan menu. Oke, kita tekan enter. Nah, ini menu sudah muncul sesuai file yang kita simpan. Oke, ini file yang kita simpan ya. Kita cocokkan di sini. Nah, ini sudah keluar.
Oke, terima kasih. Sudah berhasil kita coba keluar. Sekian pembahasan praktikum programming berbasis desktop yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.